Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana nih kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak lupa ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang keadaannya sungguh luar biasa ya. Negara api sudah menyerang lagi dan warna cryptocurrency kali ini merah merona-rona ya teman-teman ya. Meronta-ronta pun kita nggak ada gunanya ya. Mau emosional pun kita juga nggak ada gunanya, oke? So nikmati sesuai alurnya aja buat teman-teman semua ya. Nah, di tengah rekondisi keadaan cryptocurrency yang seperti ini, teman-teman, ada sedikit kabar yang cukup nyenengin sebenarnya ya. Good news bisa dikatakan seperti itu untuk Shiba Inu. Dan kalau kita lihat untuk persentase harga Shiba, memang di sini cenderung menurun ya, teman-teman. Untuk persentase harganya menurun 0,37%. Ya, masih bergelut lah konsolidasi di level kepala 7 untuk Shiba. Dan kalau kita lihat untuk volumenya juga masih dalam kondisi turun 17,92%, market cap-nya juga turun ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama, kita langsung saja menuju ke pembahasannya ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, yang dimana penduduk Texas sekarang dapat membayar tagihan panel surya dengan Shiba Inu. Wah, lama-lama Shiba Inu ini jadi PLN ya teman-teman ya, karena dia masuk juga nih dalam ranah pembayaran tenaga listrik ya, walaupun tenaga surya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, FCFPI telah bermitra dengan Carriot Energy dalam sebuah langkah inovatif yang memungkinkan penduduk Texas membayar tagihan panel surya mereka dengan kripto seperti Shiba Inu. Meskipun yang bisa digunakan ini bukan hanya Shiba ya, tapi setidaknya ini adalah langkah positif ya. Shiba juga masuk ke dalam daftar pembayarannya, kan seperti itu teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu ya, lambat laut teman-teman ya, lama-lama juga kripto ini akan menjamur gitu teman-teman ya. Mau nggak mau mereka tetap akan terjun juga di dunia perkriptoan ya. Negara-negara yang dulunya menolak ya, nanti satu persatu pasti akan menerima juga. Nah, sistem pembayaran blockchain teratas FCFPI ini telah memperkenalkan solusi baru yang memungkinkan penduduk Texas membayar tagihan energi surya mereka menggunakan Shiba Inu. Untuk mewujudkan hal ini, FCFPI bermitra dengan Carriot Energy, sebuah perusahaan energi surya yang berbasis di Houston, Texas. Dalam tweet kemarin, FCFPI menyebut Carriot Energy sebagai salah satu dari banyak perusahaan yang menawarkan energi ramah lingkungan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman setelah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Carriot ya, Carriot Energy ini mungkin nanti kedepannya akan ada lagi teman-teman, karena di sini dijelaskan juga bahwasanya banyak perusahaan yang menawarkan energi ramah lingkungan juga. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, perusahaan-perusahaan besar udah mulai masuk ke dalam sektor kripto ya kan. Kalau kita berbicara tentang Shiba Inu, Shiba ini banyak kegunaannya sebenarnya ya. Dari buat bayar dokter ya kan, buat bayar ambulan, buat bayar hotel, tiket pesawat, terus buat nonton event juga ada ya. Terus buat bayar bioskop ya kan, AMC atau apa itu namanya aku agak lupa. Terus ya pokoknya masih banyak ya, beli mobil, bayar rumah sakit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara kegunaan Shiba Inu sebenarnya udah banyak juga teman-teman ya, udah melimpah. Cuman ya memang itu tadi, kenapa harga Shiba nggak naik? Pertanyaan umumnya kan seperti itu. Kenapa Shiba nggak naik? Kenapa harganya stagnan seperti itu? Hey bro, perlu kalian ingat juga ya, perlu kalian ketahui, enggak semua apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Oke, enggak semua apa yang kita harapkan bisa terwujudkan. Salah satu contohnya ya di sektor kripto ini teman-teman ya. Oke lah, kita berharap, kita beli Shiba itu berharap kan cuan, kita berharap naik tinggi harganya. Tapi kita lupa sesuatu hal yang sangat mendominasi keadaan kripto, yaitu apa? Dengan rekondisi keadaan yang seperti ini,
kecil kemungkinan untuk bisa melawan arus. Walaupun bisa melawan arus ya, walaupun bisa melawan arus itu pun nggak akan bertahan lama. Mungkin melawan, habis itu koreksi, konsolidasi, kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang bisa kita jadikan acuan kali ini adalah altcoin teman-teman ya, altcoin yang bisa kita jadikan acuan adalah altcoin ya. Altcoin lainnya yang mungkin lebih senior, yang mungkin lebih bagus, yang mungkin lebih mantap jiwa ya kan. Mereka semua mengalami downtrend. Oke, mereka semua mengalami penurunan. Oke, Cardano contohnya ya, Cardano itu dari segi proyek, dari segi perkembangan luar biasa ya kan. Tapi apakah mereka ngepam? Enggak juga ya kan. Karena apa? Kondisinya orang masih takut untuk masuk ke sektor kripto teman-teman. Keadaan fear and greed-nya itu masih dalam kondisi fear, masih dalam kondisi ketakutan gitu ya. Nah, langkah-langkah membayar tagihan energi surya dengan Shiba Inu. Nah, jadi ada beberapa langkah juga sebenarnya. Kalau kita berbicara Shiba ya, itu nggak ada habisnya. Oke, maksudnya gini, kabar-kabar daripada Shiba Inu itu positif semua ya kan. Jarang gitu ada kabar negatif ya, walaupun kalau ada kabar negatif pasti saya sampaikan terhadap teman-teman. Cuman untuk akhir-akhir ini ya kan, itu kebanyakan kabar-kabar positif teman-teman. Wow ya, ya kita tunggu saja. Ledakan Shiba Inu itu akan terjadi ketika udah mulai dipancing, dalam artian adopsi ini udah masuk nih ke dalam platform ini. Adopsi Shibarium ini udah mulai masuk nih ke DEX ini, udah mulai masuk ke sini-sini. Mungkin kalau di DEX udah mulai masuk, di exchange udah mulai masuk 1-2 ya, terus bisa melahirkan yang namanya token baru ya. Itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar kalau menurut saya itu akan ada volatile di harga. Itu akan ada sedikit pergerakan harganya gitu teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu, lambat laut itu pasti akan mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu teman-teman. Ingat yang dikatakan oleh Lucy ya. Kemungkinan besar kalau segi transaksi di Shibarium ini rame, maka kan biaya gas fee akan mahal ya kan, akan semakin mahal. Nah, di situ beberapa bulan yang lalu ya, Lucy menegaskan mungkin akan membakar 5 triliunan per bulannya. Oke, sedangkan Satoshi Kusama menargetkan triliunan burn. Nah, triliunan ini dalam bulanannya itu berapa? Kita belum tahu kalau dari Satoshi Kusama. Nah, saat ini lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah satu, teman-teman ya. Kita mau bertahan atau mau hengkang, gitu aja simpelnya ya. Kalau kalian yakin dengan Shiba, silakan dipegang, teman-teman, silakan di hold. Oke. Kalau kalian udah nggak yakin, simpelnya cut loss, gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak ada paksaan untuk tetap bertahan atau mau menjual. Itu semua kembali ke keputusan teman-teman. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan sampai kejadian tahun 2021 ya kan, yang dulu terjadi di Shiba terulang lagi dan kalian yang mengulangnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Meskipun kalian mau cut loss ya, itu hak Anda, cuman saran saja tetap sisakan, entah kalian nyisain 100.000 token Shiba, 1 juta token Shiba, yang penting kalian ada sisanya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.